Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kami bisa dapat mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana pokok bahasan dalam diskusi kami ini adalah tentang hukum bisnis dalam pasar modal. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Dewi Febriani selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Hukum dan Bisnis Regulasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan dan rekan saya akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Anita Ica Rizkia dengan NIM 23043004. Kemudian ada rekan saya, Adela dengan NIM 23043001. Kemudian ada Alia Ramadina dengan NIM 23043002. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang hukum bisnis dalam pasar modal, di mana materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alia Ramadina. Kepada Alia Ramadina dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya Alia Rahmadina akan menjelaskan mengenai pasar modal di Indonesia. Sejarah pembentukan pasar modal di Indonesia bermula pada zaman VOC yang berlanjut hingga pada masa Indonesia modern. Mulai melakukan pembangunan di berbagai bidang setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dalam perjalanannya, pasar modal Indonesia mengalami pasang surut. Bahkan pemerintah Indonesia sempat membekukan kegiatan pasar modal karena Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Kebijakan nasionalisasi pemerintah Indonesia pada tahun 1956 kemudian dibuka kembali pada tahun 1977. Next. Hingga dibuka kembali pada tahun 1977 sampai dengan tahun 2004 ini perekonomian Indonesia belum lagi kembali mencapai tingkat pertumbuhan seperti pada masa sebelum krisis, tetapi bergerak menuju pemulihan. Di sisi lain, arah dan kebijakan pemerintah di bidang perkembangan bidang ekonomi selalu diupayakan untuk mendukung dan memacu perkembangan pada modal. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU PM merupakan landasan yang kokoh dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Kemudian Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Bapepam membuat beberapa hal penting dalam perubahan UU PM yang bertujuan mengembangkan pasar modal mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, proses go public. Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa utang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang Next. Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umum dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau go public. Untuk go public, perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan persiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go public atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Bapepam LK. Penawaran umum atau sering pula disebut go public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya
yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang akan go public untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Penawaran umum mencakup kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, periode pasar perdana, yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh penjamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk. Yang kedua, penjatahan saham, yaitu pengelokasian efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah efek yang tersedia. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, ada pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa. Oke, next. Proses penawaran umum saham dapat dikelompokkan menjadi 4 tahapan berikut. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum seperti penerbitan saham, terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Yang kedua ada tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam LK. Hingga Bapepam LK menyatakan persyaratan pendaftaran menjadi efektif. Yang ketiga ada tahap penawaran saham. Tahapan ini merupakan tahapan utama karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjualan yang telah ditunjuk. Masa penawaran sekurang-kurangnya 3 hari kerja. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam tahapan ini. Dan yang terakhir yaitu tahapan yang keempat ada tahap pencatatan saham di Bursa Efek setelah selesai penjualan saham di pasar perdana. Selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Oke, selanjutnya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia yang telah menjelaskan materi tentang sekilas dari pasar modal. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adela. Kepada Adela dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Alia Rahmadina mengenai persoalan hukum dalam perdagangan di pasar modal. Hukum dalam perdagangan di pasar modal adalah seperangkat atau aturan dan regulasi yang mengatur kegiatan jual beli efek atau instrumen keuangan di pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana efek atau instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif diperdagangkan. Tujuan utama hukum dalam perdagangan di pasar modal adalah untuk menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan aman bagi para pelaku pasar, termasuk investor, perusahaan, dan lembaga keuangan. Hukum ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan investor, mencegah penipuan, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ada beberapa aspek yang penting dalam hukum perdagangan pasar modal, meliputi regulasi dan peraturan, di mana pasar modal diatur oleh undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal di setiap negara. Regulasi ini mencakup peraturan pendaftaran, pengungkapan informasi, tata kelola perusahaan, dan perlindungan investor. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat mengakibatkan sanksi hukum. 2, yaitu ada pengungkapan informasi. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi yang relevan dan akurat kepada publik. Hal ini bertujuan untuk memberikan transportasi kepada investor sehingga mereka dapat membawa keputusan investasi yang informasional. Next.
Ketiga yaitu ada insider trading, di mana hukum dalam perdagangan di pasar modal melarang praktik insider trading, yaitu memperoleh atau menggunakan informasi yang tidak tersedia untuk publik untuk mendapatkan keuntungan di pasar modal. Insider trading dianggap sebagai pelanggaran etika dan hukum yang serius. Yang keempat yaitu ada tanggung jawab perusahaan. Hukum dan perdagangan di pasar modal juga mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham dan pihak terkait lainnya. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan operasinya dengan itikat baik, menghindari konflik kepentingan, dan melindungi hak-hak pemegang saham. Kelima, ada penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa terkait perdagangan di pasar modal, hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau litigasi. Mekanisme ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan adil dan efisien. Next, kasus, di mana kami mengambil tindakan pidana pasar modal pada PT Reliance Securities Tbk dan PT MAN, PT Magnus Capi Agnus Capital, di mana Larasati merupakan pegawai Reliance sejak tahun 2009, sesudah tahun 2014, yang melaksanakan fungsi pemasaran dan menjalankan transaksi atas rekening efek nasabah Reliance. 2. Selanjutnya, setelah tidak lagi menjadi pegawai Reliance, Larasati masih berkantor di Reliance dan dapat mengakses remote trading Reliance semenjak tahun 2015. Larasati tidak memiliki izin orang perseorangan sehingga wakil perusahaan efek dari OJK. 4. Dalam melakukan penghimpunan data, Larasati memiliki modus operandi dengan melakukan kontrak penawaran investasi beberapa penetapan dana mengatasnamakan Reliance, PT Magnus Capital atau selanjutnya disebut Magnus, dan dana reksa privile, selanjutnya disebut dana reksa pada para pihak, di mana dana para pihak yang melakukan penerapan dana tersebut menyetorkan ke rekening bank milik Magnus. Penggunaan rekening bank milik Magnus dilakukan atas persetujuan SDR Henry Budiman selaku Direktur Magnus, dan selanjutnya dana para pihak tersebut ditransfer ke rekening. Baik, hanya itu penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyampaian materi dari Adela. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Dan apabila ada salah kata dan hilaf, kami mohon maaf. Dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.